Selanjutnya, setelah kita melakukan setting PTKP dan juga tarif pajak, kita akan melakukan pengisian SPT 1770S pada pilihan menu surat pemberitahuan atau SPT ini. Untuk sebelumnya, apabila belum muncul SPT-nya, kita buat SPT baru ini, tinggal pilih di SPT tahunan orang pribadi 1770S untuk tahun pajaknya seperti yang ada di form soal 2016, kita tinggal klik OK. Kemudian untuk form 1770S ini terdiri dari lampiran 1, lampiran 2, dan juga induk. Untuk pengisian pertama kita menuju ke lampiran 1. Lampiran 1 ini terdiri dari 3 bagian A, bagian B, dan juga bagian C. Untuk bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kita isikan untuk yang royalti 28 juta dan juga penghargaan dan hadiah sebesar 5 juta. Maka jumlah bagian A adalah 33 juta. Kita isi seperti dengan yang ada di contoh dalam soal. Kemudian pada bagian B ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, terdiri dari 6 poin yang diisikan hanya bagian beasiswa saja sebesar 72 juta. Oke, kemudian kita ke bagian C. Di bagian C ini kita memasukkan daftar pemotongan atau pemungut PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Kita klik tambah untuk memasukkan daftar pemotongnya. Kita memasukkan data nama, NPWP, nomor, tanggal, jenis pajak, dan juga nominal PPh yang dipungut atau dipotong. Nah, ini ada 3 daftar. Ada yang pertama ada PT Hakim Perdana, ada PT Mahardika, dan juga PT Maharata. Apabila sudah kita isi seperti ini, kita tinggal klik simpan. Untuk lampiran 1, ini sudah berhasil kita isikan, kemudian kita klik simpan. Kemudian setelah mengisi pada lampiran 1, kita beralih mengisi ke lampiran 2. Lampiran 2 ini terdiri atas bagian A, bagian B, bagian C, dan juga bagian D. Untuk bagian A sendiri adalah penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Ini ada 14 poin, tapi yang kita masukkan ada di bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi ini. Dasar pengenaan pajaknya 6 juta, PPh terutangnya 600.000, kemudian ada dividen sebesar 10 juta, untuk PPh terutangnya 1 juta, maka jumlah 1 sampai dengan 16 adalah 1.600.000. Kemudian kita beralih ke bagian C. Maaf, maksudnya bagian B. Bagian B ini adalah mengisikan harta pada akhir tahun. Kita klik menu tambah apabila ingin mengisikan. Ada kode harta, nama harta, tahun perolehan, dan harga perolehan serta keterangan. Untuk yang pertama ini ada kode harta tanah atau bangunan dengan nama harta tanah dengan luas 500 meter persegi, tahun perolehan 2002, dan harga perolehan 250 juta, diberikan keterangan apabila terdapat keterangan. Nah, apabila sudah seperti ini, kita tinggal klik simpan. Begitupun sama dengan harta yang lainnya seperti bangunan, tabungan, dan juga kendaraan. Apabila ingin menginput, kita tinggal klik menu tambah ini. Apabila ingin melakukan pengubahan, kita klik ubah ini. Kemudian kita menuju ke bagian C. Bagian C ini adalah kewajiban atau utang pada akhir tahun. Untuk memasukkannya sama, kita klik menu tambah. Kemudian ada kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat, tahun peminjaman, dan juga jumlah. Kita tinggal mengecek apabila sudah terisi seperti ini, kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat, tahun peminjaman, dan juga jumlah, tinggal kita klik simpan. Kemudian kita beralih ke bagian D. Bagian D ini adalah daftar susunan anggota keluarga, terdiri dari istri dan juga nama anak. Kita tinggal mengecek, apabila menambahkan tinggal klik tambah. Kita isikan nama, nik, hubungan keluarga, dan juga pekerjaan. Nah, apabila sudah terisi seperti ini, kita tinggal klik simpan. Oke, ini tadi untuk lampiran 2, ada bagian A, B, C,
C dan juga D. Apabila sudah diinput dari keempat bagian, tinggal klik simpan. Oke, kemudian kita beralih ke bagian yang terakhir atau induk dari SPT 1770S. Kita klik induk ini, di identitas sama seperti yang ada di profil tadi, terdiri dari NPWP, nama wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, status kewajiban, dan NPWP istri atau suami ini. Kemudian kita beralih ke bagian A. Untuk bagian A sendiri ada penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan sejumlah 97.350.000. Untuk yang kedua, penghasilan neto dalam negeri lainnya 33 juta, penghasilan neto luar negerinya 0. Jumlah penghasilan neto poin 1 ditambah 2 ditambah 3 sebesar 130.350.000. Untuk zakatnya ini 0, dan jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat poin 4 dikurangi poin 5 sebesar 130.350.000. Kemudian di bagian B, penghasilan tidak kena pajak merupakan dengan status kawin, jumlah tanggungannya 1 sebesar 63 juta, penghasilan kena pajak poin 6 dikurangi poin 7, 67.350.000. Kemudian kita beralih ke bagian C. Bagian C ini untuk PPh terutang, tarif pasal 17 UU PPh dikali angka 8 sejumlah 5.102.500, pengembalian atau pengurangan PPh 24 yang telah dikreditkan 0, jumlah PPh terutang poin 9 ditambah poin 10 sejumlah 5.102.500. Kemudian bagian D ini ada kredit pajak, PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah sebesar 6.167.500. PPh yang lebih dipotong atau dipungut sebesar 1.065.000. PPh yang dibayar sendiri atas PPh pasal 25 bulanan, STP PPh pasal 25 ini 0. Jumlah kredit pajak 14A ditambah 14B adalah 0. Kemudian di bagian E ini adalah PPh kurang atau lebih bayar. Untuk PPh yang lebih dibayar PPh pasal 28A sejumlah 1.065.000. Pemohon PPh lebih bayar ini direstitusikan. Kemudian di bagian F adalah angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung sebesar 0. Nah, kemudian kita ke bagian G. Bagian G ini lampiran. Lampiran yang diperlukan adalah atau yang di checklist fotokopi formulir 1721A1, kemudian surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 29. Kemudian kita ke bagian kuasa. Kuasa ini kita pilih yang wajib pajak dengan tanggal 30 bulan 3 2017, nama Rizky Yogananta, NPWP-nya seperti yang tertera. Kemudian kita klik simpan. Nah, itu tadi untuk bagian induknya sudah selesai kita isi. Setelah kita melakukan pengisian pada formulir SPT 1770S pada lampiran 1, lampiran 2, dan juga induk, ini berarti prosesnya telah selesai. Kemudian kita akan lapor SPT, bagian menu lapor SPT ini. Kemudian kita lapor data SPT ke KPP. Nah, ini untuk data SPT yang pernah dibuat ada 1770S tahun pajaknya 2016 dengan detail PPh kurang atau lebih bayar sejumlah 1.065.000. Kemudian kita buat file. Kita tinggal pilih penyimpanannya. Kemudian klik OK. Nah, maka file CSV berhasil dibuat. Tinggal melihat untuk from SPT 1770S di lapor SPT ini, menu lapor SPT ini. Kemudian kita pilih yang menu cetakan. Menu cetakan ini kita pilih cetak. Nah, kita menunggu prosesnya. Nah, seperti ini sudah bisa ditampilkan. Kita tinggal perbesar. Nih, untuk mengecek dari identitas, terus seperti bagian A sampai G tadi. Nah, seperti ini. Ini sudah sesuai dengan contoh soal. Nah, apabila kita tinggal menyimpan dalam bentuk PDF, tinggal print. Kemudian kita ambil Microsoft Print to PDF ini. Kita klik OK. Kita pilih penyimpanannya. Silakan kalian mau menyimpannya secara bebas. Nah, kita
beri nama SPT 1770S Rizky Yogananda. Oke, kita tinggal klik save. Nah, itu tadi untuk penyimpanan bentuk PDF-nya sudah berhasil disimpan. Untuk SPT tahunan 1770S atas nama Rizky Yogananda. Silakan kalian untuk mempraktikkan secara individu langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi.